Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti rasul syukur salihin salam ketemu muqarrabin. Husanillah saya Muhammad Abdul Hayy sallallahu alaihi wasallam. Husan labana wa mantina jatina sallallahu syaihina husanil mahatina asqiya malang. Alamidi ma santi wa baiti. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Anasya'atin bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 44. Wafatun Nabi. Wafatnya Kanjeng Nabi. Mata meninggal, wafat sapa Nabi yaumal Isnin. Hari Senin. Nabi itu wafat hari Senin pada waktu duha, setelah mungkin sekitar jam 10 atau jam 9 kalau zaman kita sekarang. Karena kalau menurut Sayyidah Aisyah beliau wafat setelah matahari agak tinggi, setelah duha matahari agak tinggi, tapi tidak sampai duhur. Biar kan gak ada jam, pokoknya perkiraan wis rada duhur tapi belum waktu duhur. Itu Nabi hari Senin waktu duha. Bahwa informasi Nabi wafat hari Senin waktu duha itu mustanadun, disandarkan ila Aisyah. Itu berdasarkan riwayat dari informasi dari Sayyidah Aisyah. Wa kana lan ana sapa Nabi fi halatil ihtidarihi dalam menjelang wafatnya indahu. Jadi ketika Nabi itu menjelang wafat sudah kalau bahasa kita naza, sudah menjelang wafat, indahu Nabi minta qodahun, minta gelas fihi kang iku ing dalem qadah maun utai air. Beliau minta air, minta gelas, yadhulu, kemudian yadhulu yudhilu memasukkan sapa Nabi yadahu ing astane Nabi, tangane Nabi fi ing dalam gelas. Nabi kemudian memasukkan tangannya ke gelas, summa masaha, kemudian mengusap wajah ing wajah Nabi bil ma'i kelan air. Summa yaqulu, kemudian berdoa. Ini luar biasa, Nabi orang yang sangat dekat dengan Allah, itu pun masih merasakan sesuatu yang enggak nyaman ketika wafat, apalagi kita. Karena itulah kita senantiasa minta kepada Allah agar ketika kita wafat diberikan kemudahan dan husnul khotimah. Anda bisa bayangkan Nabi aja itu masih keringetan, masih harus mengusap wajahnya. Itu Nabi, orang yang paling dekat dengan Tuhan. Itu masih merasakan pedihnya sakit ketika wafat. Allahumma inni, kemudian beliau berdoa itu, Allahumma ya Allah ini mugi membantu sapa Tuhan, menolong ni ingsun ala mungkaratin ing atase sakaratul maut au sakaratul maut. Doanya Nabi, ya Allah bantulah kami untuk sakaratul maut. Beliau wafat di rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi wafatnya di rumah Sayyidah Aisyah. Di dalam riwayat di situ beliau wafat di ketika itu ada keluarga dekat beliau, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah ngumpul di situ di rumahnya Sayyidah Aisyah. Oke, beliau wafat hari Senin. Wahtalafu, kemudian berbeda pendapat sapa sahabat bidafnihi. Begitu Nabi wafat berbeda pendapat bidafnihi dalam pemakaman Nabi. Nabi ini dimakamkan di mana? Mereka ribut, berbeda pendapat. Kalau sebagian besar orang kan di samping masjid, di kiri. Kalau kita imaman begini, di sisi sana itu ada makam baqi, makam besar banget. Itu semua keluarga Nabi itu di situ. Jadi istri Nabi, semua keluarga Nabi di situ. Satu-satunya istri Nabi yang tidak dimakamkan di Baqi, tapi di Ma'lah, di tempat Allah yarham Yai Maimun, itu Sayyidah Khadijah. Hanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah itu masih ada, bahasa kita apa ya? Cungkup, berarti cungkup ya. Rumah kecil untuk makam. Kalau Anda umroh kemudian ziarah ke Baqi itu masih ada
makam Sayyidah Khadijah. Ada semua, nggak ada cungkupnya, biasa aja, hanya Sayyidah Khadijah aja masih utuh. Yang lainnya dibagi. Para sahabat berbeda pendapat. Nabi ini dimakamkan di mana? Faqala kemudian ngendika sapa Abu Bakar, sami itu mendengar sapa ingsun yaqulu. Kemudian Abu Bakar ngasih kepastian bahwa beliau pernah mendengar Kanjeng Nabi itu ngendika begini, maqabada ora mencabut sapa Allah nabiyan ing nabi illa fil maudhi'i, kecuali ing dalam tempat alladzi yajibu kang wajib ayud fana ing ento dimakamkan fi ing dalam maudhi. Maksudnya kata hadis ini mengatakan nabi itu dimakamkan di tempat beliau wafat. Khusus nabi, lah kita kan enggak. Kalau kita mati di rumah, ya mati di rumah sakit ya kebek rumah sakitnya. Kalau kita wafat bisa di rumah sakit, bisa di rumah, bisa dimanapun. Biasanya kemudian kita akan dimakamkan di tempat tertentu yang sudah disiapkan, bisa di tempat pemakaman umum atau pemakaman pribadi keluarga ya. Nah, kalau Nabi enggak, Nabi itu dimakamkan di tempat beliau wafat. Karena beliau wafat di rumah Sayyidah Aisyah, maka kemudian beliau langsung dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah di mana beliau wafat. Yang sekarang masuk di dalam Masjid Nabawi. Itu Nabi. Idfanuhu. Karena itu kemudian idfanu podo menguburkan sahabat Nabi fi maudhi firasi ing dalam tempat tidurnya Nabi. Maksudnya di tempat itulah kemudian beliau dimakamkan. Nanti kemudian setelah Nabi dimakamkan, nanti di belakangnya itu ada makam Abu Bakar, di belakangnya lagi, tapi tidak berjejer yang sering. Jadi kalau ini makam Nabi begini, maka kemudian Abu Bakar di agak belakang, agak ke bawah. Sehingga posisi kepala Abu Bakar itu hampir setara dengan posisi kaki Nabi. Kemudian di bawah belakangnya lagi agak ke bawah makamnya Umar bin Khattab. 3 itu aja di situ. Di tempat itu. Waqabbalahu lan mencium sopu ing Nabi sapa Abu Bakar ba'da mautihi, setelah wafatnya Nabi, baina ainaihi, yang dikecup dicium adalah antara kedua mata Nabi, berarti di sini. Karena itu biasanya ada toh, lah kita keluarga kita wafat, kita masih diperbolehkan untuk buka jenazah wajahnya aja, kemudian sebagai penghormatan terakhir, tentu yang sama, tidak membatalkan, karena kan jenazah harus dimandikan, disuceni toh, disudoni dalam keadaan suci ketika dikuburkan. Karena itu kemudian kita tiru sampai sekarang, sebagian orang kemudian mencium jenazah, tapi bukan pipinya yang dicium, tapi keningnya. Qala kemudian ngendika sapa Abu Bakar wa nabiyya hi nabiku wa sofiyah wa khalillah hi kekasihku. Itu yang diucapkan Abu Bakar ketika mencium Nabi. Wa dufina lan dikebumikan, dimakamkan sapa Nabi yaumas sulasai, hari Selasa, minal laili saking malam, berarti malam Rabu. Berarti Nabi itu nginep sehari semalam. Senin waktu duha wafat, dimakamkannya Selasa malam, berarti sehari semalam nunggunya. Karena itu berarti bahasa orang Jawa jenenge tidak langsung memakamkan itu boleh. Misalnya kadang ada toh, begitu orang tua kita meninggal kemudian nunggu jenazah, kemudian nunggu keluarga yang jauh gitu ya, kemudian nunggu dulu, bisa semalam atau biasanya sorenya. Nabi bahkan lebih lama, sehari semalam. Nafsi utawi diriku li angfusi iku fida'u, jadi tebusan. Ini bahasanya rawi. Kultu matur sapa ingsun, wa hahuna lan di sana fawaidu tai banyak faidah la tajidunah, yang tidak bakal nemu sapa siraha ing fawaid fima ing dalam barang baina aidikum, ing dalam hadapanmu minal kutubi,
Di sisi ini kemudian Syekh Abdul Hayy memberikan beberapa hal yang penting untuk kita. Pertama, al-awal, auzu menyampaikan sapa ingsun ba'da suyukhina ing sebagian guru kami, gurune Syekh Abdul Hayy, al-bahsa ing pembahasan aman saking wong kana kang ana sapa man iku yusolli salat wa yahtubu lan khutbah binasi ana ing manusa mudata maradihi ing masa sakitnya Nabi. Nabi itu jelas Nabi itu sakit menjelang wafat. Nah, sekarang sakitnya berapa? Sebagian orang mengatakan Nabi itu sakitnya 10 hari. Berarti hampir seminggu. Seminggu lebih ya, 10 hari beliau sakit. Pertanyaannya adalah ketika Nabi sakit, itu sapa sing ngimami Jumatan? Sapa sing khutbah? Kalau yang ngimami sholat banyak informasi, yaitu Abu Bakar. Tapi Nabi wafat itu kan hari Senin. Berarti Jumat sebelumnya beliau sudah gerah, sudah sakit. Ketika Nabi hari Jumat beliau sakit, itu sing ngimami Jumatan dan sing khutbah sapa? Nah, itu yang pernah ditanyakan oleh Syekh Abdul Hayy, pernah ditanyakan di antara para gurunya. Falam ajidu, maka tidak nemu sapa ingsun. Tidak ada informasi sapa sing ngimami Jumatan dan sapa sing khutbah. Falam ajidu, maka tidak nemukan sapa ingsun ana aidon mimma saking barang ya ta'allaku yang berhubungan bihadal amri kelan perkara ini. Kata Abdul Hayy, saya tidak menemukan informasi apapun. Siapa yang Jumatan, siapa yang imam Jumatan, hari Jumat, ketika itu hari Jumat jelas Nabi sudah sakit. Ilama kecuali barang fi Nuril Nibrosi, kecuali di dalam kitab Nuril Nibros. Lil Hafidh Burhanuddin Al-Halabi, yaitu kitab Nurul Nibros karangan Burhanuddin Al-Halabi. Alama Rasil Ibnu Al-Hasan Basri berdasarkan informasi dari Hasan Basri. An-Nawawi kumarido, yang ada informasinya gini. An-Nawawi sedene Kanjeng Nabi iku marido sakit asra ayamin 10 hari. Nabi sakit 10 hari. Salat sapa Abu Bakar tis'atan ing 9. Suma kharaja fi yaumil asri, kemudian Nabi keluar pada hari ke-10. Kalau menurut informasi ini, Nabi itu sakitnya 10 hari, Abu Bakar ngimami, ganti imam sholat itu selama 9 hari. Kemudian hari ke-10, Nabi keluar untuk ngimami. Nah, kalau begitu berarti Jumatan, Nabi nggak ikut, no? Kan begitu. Atau Nabi makmum saja. Kalau Nabi makmum, terus siapa sing ngimami Jumatan dan khutbah? Karena nggak ada informasi itu. Itu satu informasi. Ini yang jadi persoalan ketika Hasan Basri informasinya mengatakan Nabi gerah 10 hari. Nah, sehingga pertanyaannya, kalau Nabi itu sakit 10 hari, berapa hari Abu Bakar ngimami? Kalau menurut informasi ini 9 hari. Nah, kalau begitu apakah termasuk juga Jumatan? Enggak ada informasi. Itu yang jadi persoalan. Wanakola, nah itu menurut informasi dari Hasan Basri. Wanakola sepal halabi qoblahu, sebelumnya an-Nawawi sabata menetapkan an-Nabi iku khalfa Abu Bakar. Nabi itu ternyata walaupun beliau sakit itu tetap jamaah. Khalfa Abu Bakar salah sama rotin 3 hari. Jadi benar bahwa Abu Bakar yang imami, tetapi Nabi tetap ikut jamaah karena beliau kemudian di belakangnya Abu Bakar. Jadi beliau tidak ngimami tapi tetap jamaah. Ini luar biasa. Gerah pun jamaah. Nah, kita agak ngantuk dikit, Mas. Turu. Coba Anda ingat, bahkan kalau Anda baca biografinya Mbah Maksum, abahnya Yai Ali Maksum Kerapiak, Mbah Maksum Lasem, itu beliau istiqomah ngimami sholat duha. Jadi ada tradisi, sholat duha itu santri jamaah. Beliau
sepuh, udah gerah parah, itu masih ngimami sholat duha. Itu luar biasa beliau. Nah, Nabi itu walaupun sakit, beliau masih ikut jamaah. Sumara itu, kalau menurut informasi yang ini, Nabi ternyata Abu Bakar itu hanya ngimami selama 3 hari saja. Yang lain, walaupun Nabi gerah 10 hari, yang 7 hari beliau tetap bisa ngimami. Sumara itu fi kitab Al-Fasl lil Al-Hafidh Ibnu Hazm at-Tasri bimana sau wajadnahu. Berarti ada banyak informasi nih. Kalau menurut tadi Al-Halabi, Nabi itu makmum Abu Bakar 3 kali. 3 kali ya, tidak 3 hari ternyata, hanya 3 kali. 3 kali itu hari keberapa kita nggak ada informasi. Kalau menurut Al-Hafidh Ibnu Hazm, wajadnahu nemu sapa kita ing Nabi iku qadama. Teman-teman mengajukan Abu Bakrin, kalau menurut Ibnu Hazm, Abu Bakar itu berarti ngimami Abu Bakar ala sholati muddatal ayami, sejak hari pertama alati marodo, yang sakit sapa Nabi fiha ing dalam muddatul ayam. Berarti kalau menurut Ibnu Hazm, Abu Bakar itu ngimami selama 10 hari karena sejak beliau sakit. Kalau menurut Al-Habi tidak, Abu Bakar itu hanya ngimami 3 kali, mungkin maksudnya 3 hari karena beliau sakitnya 3 hari terakhir cukup parah. Faqala, ada informasi yang lain fi mahalin akhar, di dalam kitab yang lain, wajadna nemu sapa kita an-nabi yaiku qad wala, teman-teman memberikan kuasa sapa Nabi Abu Bakrin anhu as-salata, ing salat bi hadratihi, ana ing ngersani Nabi. Jadi Nabi makmum. Nabi ikut jamaah, kemudian Nabi makmum di belakangnya Abu Bakar. Tula ilati, selama sakitnya Nabi. Wa jami'u akabir sahabati, utai seluruh para sahabat besar ikut hudurun, ikut salat. Wangdur hal yunafi ana ta menafikan hadza ing iki dhawair hadisi, ing dhawair hadis amaro yang perintah sapa Nabi Abu Bakrin bisolati salat qabla mauti, ing dalem sebelum wafatin Nabi, bisairin kelan menjadi imam. Al mu'dinu utai orang yang memberikan izin ya dalika ing mungkin begini, bisairil mu'dini, untuk ngimami orang yang ngasih izin bidzalika. Maksudnya Abu Bakar salat, Nabi makmum. Bi annahu lam yataqaddam, tidak pernah maju li salati maring salat bin nasi illa qabla mautihi, sebelum waktune wafatin Nabi biyaumin, kelawan sehari au nahwi utawa sepadane, lamim tidak ilmarodi, ora sejak sakite Nabi. Berarti kalau menurut Abdul Hayy, berdasarkan banyak informasi itu, berarti sejak Nabi sakit 10 hari, Nabi masih ngimami. Berarti hari Jumat terakhir, karena Senin Nabi wafat, hari Jumat itu berarti Nabi masih ngimami Jumatan dan khutbah. Karena tidak ada yang gantikan. Abu Bakar hanya gantikan sholat jamaah, kalau informasinya 3 hari atau 3 kali. Sehingga Jumatan itu Nabi masih Jumatan, ngimami dan khutbah. Itu beliau sudah sakit. Fadlan, apalagi anil khutbati wa sholatil jamaati. Berarti begitu. Beliau kok suasana kondisi sakit itu beliau masih ngimami, masih khutbah Jumat, masih ngimami Jumat. Kalau kemudian Abu Bakar itu ngimami 3 hari misalnya, berarti Abu Bakar itu ngimami sejak Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin. Karena Senin duha Kanjeng Nabi wafat. Kalau 3 itu dianggap 3 hari. Kalau menurut Al-Halabi itu 3 kali, sangat mungkin berarti Nabi itu Abu Bakar itu ngimami hanya Ahad sore. Sangat mungkin maghrib, isya, subuh. Jadi hari Ahad malam itu yang diimami Abu Bakar, karena Abu Bakar ngimami hanya 3 kali. Berarti mungkin adalah maghrib, isya, subuh, hari Ahad malam sampai Senin pagi. Sebelum itu Nabi tetap bisa ngimami. Itu
kesimpulan pertama yang kemudian bisa disampaikan. Asaniyatu yang kedua, wajuhu utai sakitnya Nabi alladzi bimata yang kemudian sampai beliau wafat iku wajul hasirati. Nabi itu sakit apa toh ketika mau wafat, menjelang wafat? Kalau dalam informasi yang dikutip dari Al-Bukhari, beliau sakit khosirah. Khosirah itu sakit lambung. Jadi beliau sakit lambung selama 10 hari. Parahnya adalah pada berarti Nabi itu sakit parah itu semalam. Tidak sampai beberapa hari. Sebelumnya beliau sakit, cuma parahnya sampai kemudian beliau tidak bisa ngimami berarti mulai Ahad malam sampai Senin. Itu yang beliau walaupun masih ikut jamaah tapi sudah tidak ngimami. Itu berarti hanya semalam sakit parahnya. Kalau dalam kitab ini disebutkan sakit lambung. Kita nggak tahu pasti sakit lambung itu saiki apa loro apa. Tentu kita nggak mengatakan loro weteng toh. Atau sakit hadirah itu sakit lambung. Cuma bahasa medisnya sekarang apa padonannya? Mah. Oh iya, tapi kan koyoke bukan mah toh. Mungkin ini kan istilahnya begitu. Nggak tahu medisnya mungkin apa. Zakarahu al-Halabi, ini yang disebutkan oleh al-Halabi, al-Madhkur yang disebutkan fi ta'liqihi dalam hubungannya al-Halabi al-Bukhari, yang didasarkan pada rujukan informasi dari Imam Bukhari. Itu kedua. Yang ketiga, ketika Nabi wafat, beliau dimandikan dengan air apa? Wusila, dimandikan sapa Kanjeng Nabi min ma'i bi'rin, dari sumur dari air sumur bil Madinati, ana ing Madinah ismuha. Kalau biyen sumur itu ana namanya ya. Anda masih ingat hadis Adkar? Nabi itu biasanya kalau mempunyai barang baru dikasih nama. Kayak sama dengan Anda toh. Misalnya beli sesuatu dikasih nama. Burung, apa lagi? Coki, atau apa ada namanya. Loh, sumur aja loh di Madinah dikasih nama. Sumur apa? Misalnya kalau di pondok ada 4 sumur, itu sumur tante, sana sumur apa. Kita nggak biasa ngasih nama. Mungkin hanya gedung karena untuk memudahkan. Gedung A, gedung B, gedung C untuk memudahkan. Di kamar Anda kan ada namanya toh. Kamar sopo, kamar opo. Kita kalau ngaji Adkar kayaknya begitu. Nabi itu bahkan baju baru aja dikasih nama toh. Baju opo. Nah, kita ya paling baju koko, baju opo. Ada namanya. Sumur ini juga gitu. Nabi itu dimandikan dengan air sumur di Madinah. Ismuha, utai nama sumurnya, itu Ba'ru Arsin, yaitu sumur Arsin. Ala wazni falisa. Namanya sumur Gorsin ya. Miliknya Li Sa'id ibnu Haisamah. Yang punya sumur itu adalah Sa'ad bin Haisamah. Ada nama sumurnya, ada pemiliknya. Bakal Zakaro, teman-teman menyebutkan sapa Ba'dul Mubarakin kama fi Fathil Mubin, kayak disebutkan dalam kitab Fathul Mubin lil Arif al-Harusi, walam aro, tetapi tidak melihat sapa yang sun digwirihi. Innallaha, ini luar biasa. Innallaha sedune Allah iku wakala, mewakilkan sapa Allah malaikat bidzalika ma'i, kelawan air tadi, wa ja'alu lan menjadikan sapa malaikat ing air bin qorarir ing dalam botol. Kalau menurut informasi ini kita nggak tahu persis informasinya, mungkin nanti dilihat di sarahnya Samail. Sumur Ghorsin itu tempatnya di mana? Kalau di Madinah kan, kalau misalnya sekarang masih ada, itu kan kita bisa melihat antara makam Nabi dengan sumur Ghorsin itu berapa jauh. Karena di sini kan
sumur itu milik seseorang, bukan miliknya Kanjeng Nabi. Itu miliknya orang lain. Nah, kalau di sini dikatakan para malaikat lah yang mengambil air sumur itu, kemudian diwadai botol. Kalau bahasa kita apa? Mungkin digawakno ember. Malaikat nggo ember sumur dari sumur itu. Ya subuna padha ngesokaken sapa sahabat minhu sapa malaikat minhu saking air tadi kodratan setiap tetes. Jadi malaikat kemudian ikut memandikan di situ fi halqi kulliman dalam kedadian setiap orang kudira yang ditakdirkan ayamuta yang mati sapa man alal imani indah khuruji ruhi ketika keluar ruhnya seseorang. Jadi beliau dimandikan dengan air sumur. Kalau kita dimandikan dengan PDAM. Nabi dimandikan dengan air sumur tertentu. Nabi kemudian sakit yang menyebabkan beliau wafat itu sakit lambung. Setelah wafat beliau dimandikan. Kemudian warabiatu setelah beliau dimandikan yang keempat hunito dibalur. Kalau bahasa kita apa? Dibalur itu apa? Diusapi ya. Diusapi sepenabi bikafurin dengan kafur atau wamiskin dengan misik, dengan minyak. Jadi beliau setelah dimandikan bersih, kemudian badan beliau dikasih minyak wangi. Hakaha menceritakan yang ini sapa al-Maghloti menurut Imam Al-Maghloti. Setelah itu beliau kemudian dikafani, kemudian dikebumikan, dimakamkan di tempat di mana beliau wafat, yaitu di kamarnya Sayyidah Aisyah, yang sekarang menjadi bagian dari masjid itu. Mirasuhu, kita lanjutkan 45. Mirasuhu warisannya Nabi. Mataroka, tidak ninggal sapa Nabi ila salahahu. Kecuali senjatanya Nabi. Nabi tidak meninggalkan apapun kalau dalam ini. Tapi dalam riwayat lain cukup banyak peninggalan Nabi. Kalau di sini mungkin yang penting aja yang disebutkan. Ila salahahu, kecuali pedang. Senjatanya Nabi yang Nabi itu punya beberapa pedang, tidak hanya satu. Kalau enggak salah 3 atau 4. Jadi ada beberapa macam senjata yang terkenal Zulfikar, yang biasanya duplikasinya sering dibawa ke Indonesia untuk dipamerkan. Itu salah satu nama pedangnya Nabi Zulfikar yang panjang, kemudian ujung pedangnya bercabang 2. Itu salah satu senjata Nabi. Tapi Nabi pedangnya tidak satu. Kalau kita baca riwayat ada beberapa senjatanya. Itu Nabi punya senjata, wabihol tuhu dan kendaraan. Nabi punya bihol, punya kendaraan. Kalau bahasa kita punya mobil lah, punya senjata, punya mobil. Wa ardon, Nabi juga punya warisan tanah. Kalau bahasa kita kaplingan. Nabi punya kaplingan, punya kendaraan, punya senjata. Itu yang ditinggalkan. Ja'alaha, menjadikan sapa Nabi ing semua tadi, kendaraan, tanah, senjata, sodakotan ing sedekah. Waqala lan ngendika sapa Nabi lanu rasu, tidak diwaris sapa kita. Kata Nabi, seorang nabi itu kalau wafat maka hartanya tidak diwaris, tetapi menjadi sedekah. Kalau bahasa kita kayak kita lah, kalau Anda jadi kiai, jadi ustadz, kalau wafat hartanya tidak diwaris tetapi menjadi jariah untuk pondok. Mungkin begitu. Tapi kalau bisa juga, biasanya kalau yai-yai kita kan sebelum wafat beberapa bagian itu dihibahkan pada putra-putranya. Karena bagaimanapun kan putranya butuh support yang butuh, kecuali yang sudah mapan. Nah, nanti biasanya dalam atau yang lain bagian dari itu diwakafkan untuk pondok. Itu begitu. Nabi semua hartanya diwakafkan sehingga Nabi tidak meninggalkan warisan. Mataroknahu, orang yang utai barang tarokna, yang meninggalkan sapa kita hu ing ma iku sedekatun. Kata Nabi, apapun yang saya tinggalkan itu jadi jariah umat, kecuali
walakin farasatul ilmi, kecuali soal ilmu. Itu yang harus kita wariskan. Oleh Nabi itu hanya mewariskan ilmu. Kemudian mewariskan satu lagi adalah para keturunan beliau, para alawiyin, Said dan habaib yang itu adalah warisan dari Kanjeng Nabi. Begitu, nanti malam insya Allah kita khataman yang terakhir, ru'yatuhu, yaitu mimpi ketemu Nabi, yang poin terakhir. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.